Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Yang lihat mau pagi atau siang atau sore atau malam. Ketemu lagi sama aku Arifah dan aku Hana dalam podcast Ada-ada aja. So, hari ini kita bakalan ngomongin topik yang seru banget karena kita juga sudah kedatangan narasumber yang keren-keren banget pastinya. So, kita mau ngomongin apa sih Kak hari ini Kak? Nah, topik obrolan kita kali ini itu lagi jadi salah satu perbincangan hangat di masyarakat. Karena akhir-akhir itu banyak masyarakat yang mengeluh tentang pelayanan publik di Indonesia. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sapa narasumber kita. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Harus tetap semangat ya. Iya, meskipun hujan-hujan. Iya. Dingin ya, dingin. Gimana? BTW kita ini tag video ini Dewan kita UAS ya. Iya. Jadi kita harus semangat hari Senin ini. Semangat, guys. Semangat buat menjalani hari-hari seperti biasanya. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol mungkin kakaknya bisa kenal dulu ya biar semuanya yang nonton kita pada kenal nih siapa sih narasumber kita hari ini. Silakan. Oke, halo teman-teman podcast ada-ada aja yang udah beribu-ribu subscriber ya. Amin gak sih? Kenalin, nama aku Salsa. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Wilda. Aku Laura. Nah, ngomong-ngomong tentang soal pelayanan publik nih, kalau menurut kalian gimana sih pelayanan publik yang ada di Indonesia atau daerah kalian gitu? Coba diceritain deh. Kalau di pelayanan publik di Indonesia sendiri ya tentunya setiap daerah beda-beda ya. Ada kesenjangan yang cukup tinggi juga di daerahnya, seperti kayak di kota modern mungkin tentu kota modern ini akses terkait pelayanan publik itu pasti sangat digembor-gembor oleh pemerintahnya gitu ya. Sementara kalau di pelosok kan boro-boro tahu pelayanan publik tentang HP juga mungkin belum tersentuh, kuota juga belum tersentuh gitu kalau menurut aku. Mungkin fasilitasnya yang kurang memadai ya kalau di daerah pelosok, beda kalau di daerah kota gitu. Oke, itu tadi kalau dari Kak Salsa kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kalau dari Kak Wilda atau Kak Laura nih gimana? Ketanggapan kalian mengenai pelayanan publik yang ada di Indonesia? Kalau dari aku sendiri sih mungkin kurang lebih sama ya sama Kak Salsa. Jadi kayak pemerataan pelayanan di Indonesia tuh masih kurang ya, terusnya di daerah-daerah terpencil gitu masih kurang gitu. Kak Laura gimana nih? Ya mungkin sama ya. Nah, terus kayak apa sih, kalau bisa itu jangan sampai ada kesenjangan sosial gitu kan, nggak kayak kalau tentang pelayanan publik gitu ya, gitu aja sih menurut saya. Oke, kalau dari kakak sekalian nih, menurut kalian tuh faktor-faktor yang bisa menyebabkan ketidakefektifan pemerintah terutama ya dalam melayani masyarakat itu apa aja sih kalau menurut kalian? Oke, kalau menurut aku yang pertama dari faktor pegawai di suatu dinas tersebut. Karena kalau si pegawai ini belum cukup kompetensinya untuk melakukan sebuah pelayanan, maka ya pelayanan tersebut nggak bisa dilaksanakan gitu. Terus selanjutnya itu sarana prasarana. Kalau misalnya dari pemerintah suruh buat ada fasilitas A, B, C, D, tapi belum sampai di pelosok-pelosok, terus pegawainya juga belum ngerti nih cara gimana mengoperasikan alat tersebut, ya sama aja percuma gitu. Oke, gitu ya. Kalau dari Kak Salsa sendiri nih, ada nggak sih pengalaman pribadi atau mungkin kerabatnya gitu, masalah pelayanan publik yang mungkin menurut Kak Salsa tuh kurang gitu? Oke, kalau pengalaman
pribadi sih tentu ada ya, soalnya kan dari sejak kita lahir sampai kita meninggal nanti tentu kita ada urusan sama pelayanan publik itu sendiri. Mungkin kalau dari pribadi sih, dulu waktu saya menempat buat KTP di kabupaten saya, di sana itu Dukcapil ya, itu ada plus minusnya ya. Kalau plusnya itu di sana parkirnya luas, terus ada, saya kurang tahu itu anak SMK atau SMK, yang jelas anak tersebut itu membantu mengarahkan pengunjung yang mau buat KTP ke ruangannya. Jadi waktu itu si anak ini langsung nyapa saya kayak, "Lo kamu mau bikin apa?" gitu. "Aku mau bikin KTP kan." Lebih ramah ya. Terus si anak ini jawab, "Oh ya silakan Kak, silakan menunggu di sini." Terus gini. Nah itu membantu banget supaya si pengunjung atau masyarakat yang mau bikin KTP itu bisa paham gitu. Terus kalau minusnya ya seperti di pelayanan publik di kota lain-lain ya, itu pegawainya kurang ramah ya, mungkin karena jam makan siang. Iya. Jadi kayak Lapar ya kak. Emang lapar gitu. capek juga, capek, panas mungkin gitu kan. Terus waktu itu petugasnya itu kayak buru-buru gitu, mungkin mau sholat Jumat atau gimana sih, nggak ngerti, kayak buru-buru. Saya kan mau touch up dulu ya, namanya juga perempuan remaja gitu, mau touch up dulu, terus sama masnya kayak, "Ayo mbak cepetan gitu." Jadi saya nggak sempet pakai blush on gitu ya, udah sih ya ikhlas saja ya. Jadi waktu jarak dari saya foto sampai si KTP ini jadi itu perlu waktu 7 hari. 7 hari itu kan waktu yang lama banget ya. Seharusnya si KTP ini bisa digunakan untuk mengakses layanan lainnya, malah belum bisa karena belum terbit gitu. Kak Salsa ya, pengalaman dari aku itu kan dulu juga seperti Kak Salsa bikinnya di Dukcapil, cuman kita beda daerah saja ya. Kalau di daerah aku tuh misalkan kita bikinnya hari Senin, hari Selasa tuh udah bisa diambil gitu. Mungkin di daerah orang kan berbeda-beda ya hasilnya itu jadinya kapan gitu. Mungkin antri ya kak ya, sampai 7 hari gitu. Lumayan ya, 7 hari ya bun. Gitu. Kalau dari aku ya, mungkin ini bisa jadi salah satu solusi ya. Kalau aku tuh dulu bikinnya di sekolah. Jadi ketika kita mau bikin KTP itu kita didata dulu nih. Kira-kira siapa aja yang pada tahun ini tuh menginjak usia 17 tahun. Nah, ketika udah didata itu terus kita dikumpulin untuk bikin KTP bareng-bareng di sekolah. Nah, jadi itu menurut aku lumayan membantu ya, daripada kita harus ribet ngurus sampai ke Dukcapil. Ya, untuk makan. Iya, terus menurut aku itu juga cukup efektif karena ke hasil KTP-nya itu dikasih ke kita pada saat kita benar-benar berusia 17 tahun gitu. Iya, Iya. merayakan ya. Ya itu tadi masalah KTP ya Kak Salsa. Mungkin ada pengalaman lain nggak sih dari Kak Salsa, mungkin pembuatan SIM atau mungkin pelayanan publik lainnya yang Kak Salsa alamin selama ini gitu? Oke, mungkin selain KTP, SIM ya, karena kan saya juga pengendara, jadi harus punya SIM. Jadi waktu itu saya pernah buat SIM di salah satu Polres di kabupaten saya. Nah di sana itu benar-benar kondisinya rame banget, padat. Mungkin karena banyak yang urus BPKB, bikin SIM dan lain sebagainya. Nah sayangnya waktu saya masuk ke kantornya itu, di sana benar-benar nggak ada petugas yang mengarahkan untuk buat SIM. Biasanya kan ada petugas ya, permisi kamu mau ngapain atau gimana. Nah itu benar-benar nggak ada. Nah terus setelah sekian lama nunggu nih, baru ada satu petugas, beliau ini ngasih saya mungkin kertas pendaftaran ya. Nah dia tuh ngasih itu, terus petugasnya bilang nanti silakan isi formulir ya. Nah sementara itu di meja formulirnya itu benar-benar nggak ada orang sama sekali. Padahal di situ tuh banyak banget masyarakat yang nungguin petugasnya gitu. Nah setelah itu saya dapatlah si formulir itu di salah satu meja formulir. Terus saya isi. Nah setelah saya sudah selesai isi, tiba-tiba ada petugas datang. Terus saya nyerahin lah tuh formulir. Terus kata petugasnya, "Ini dapat dari mana mbak?" dan lain sebagainya. Terus di situ saya kayak mikir, loh saya ini nggak diarahin kemana-mana gitu. Saya inisiatif untuk ngambil si formulir ini supaya nggak nunggu lama gitu. Ternyata malah dimarahin sama petugasnya. Ya mungkin itu juga salah saya juga ya. Pengalaman
seperti itu kan harus ada yang ngarahin ya, kayak pegawainya atau gimana biar masyarakat yang mau bikin SIM itu tidak bingung gitu mau kemana dulu nih, ke administrasi atau kemana dulu biar tidak bingung kalau misalkan ada yang ngarahin gitu ya Kak ya. Juga biar nggak terjadi miskomunikasi ya. Betul, Ya. bener. Soalnya kan sebagai masyarakat kita juga perlu diarahkan dulu ya, kita harus kemana dulu, ambil apa dulu gitu ya Kak. Itu sih yang pengalaman saya, mungkin bisa dilanjut ke teman-teman. Oke, tadi dari Kak Salsa, sekarang kita beralih ke Kak Wilda. Apa sih Kak menurut Kakak yang menjadi keefektifan pelayanan publik di daerah Kak Wilda? Oke, jadi menurut aku lebih pelayanan publik yang itu lebih ke pendidikan ya, soalnya di daerah aku kan daerah terpencil. Terus yang kita tahu sendiri kan kalau pendidikan di Indonesia itu kan masih terbelakang ya dari negara-negara lain, itu mulai dari infrastrukturnya, terus sarana prasarananya, terus kayak pemerataannya juga kan masih kurang ya di Indonesia itu. Kalau di tempatku sendiri sih, karena tempatku di pelosok ya, masih kurang akses ya, masih kurang efektif gitu. Jadi kalau permasalahannya tuh nggak jauh-jauh dari ekonomi, terus itu tadi kayak infrastrukturnya, sarana prasarananya kan. Terus kayak guru-guru di tempatku itu masih sebagiannya masih banyak ya yang belum terkualifikasi gitu ya gitu sih. Terus kayak apa ya, akses untuk ke sekolahnya tuh juga masih kurang. Kadang-kadang kan kayak anak-anak itu kayak pergi ke sekolah tuh lewat jalan yang rusak, terus kayak jembatan yang putus gitu kan, terus kayak biasanya ada yang lewat sungai juga kan kalau di daerah pelosok gitu biasa kayak gitu. Mungkin itu sih yang penyebab pelayanan pendidikan di Indonesia tuh harus diperhatikan lagi. Apalagi di daerah pelosok ya, soalnya pemerintah lebih melihat di pendidikan itu di daerah pelosok gitu. Terus juga harus disamaratakan ya. Benar. Segi sarana prasarana, terus juga gurunya juga gitu ya. Kalau dari Kak Wilda nih, ada nggak sih solusi yang menurut Kakak tuh bisa efektif gitu diterapkan di sana? Kalau solusi dari saya sendiri sih ini kayak lebih ke pemerintahnya ya, kayak lebih memperhatikan gitu anak-anak di daerah-daerah pelosok gitu, lebih meningkatkan kayak mutu pendidikan di sana. Terus kayak guru-gurunya tuh juga diperhatikan lagi, ya pokoknya lebih diperhatikan lah kalau anak-anak di pelosok itu. Gitu sih. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu tadi ya, kita udah bahas beberapa pelayanan publik. Dari yang pertama Kak Salsa tadi pembuatan KTP dan juga SIM, terus ada Kak Wilda dari segi pendidikan. Nah, selanjutnya nih kita beralih ke Kak Laura ya. Dan ini menurut aku sangat-sangat menarik ya. Soalnya ini bersinggungan sama masalah kesehatan. Dan otomatis kan itu sangat bersinggungan ya Kak sama kita sehari-hari. Menurut Kak Laura, gimana sih pelayanan kesehatan di daerah Kak Laura? Ya kalau mungkin ya di daerahku kesehatan itu udah lumayan, soalnya kan udah masuk ke kota besar juga kan. Terus tapi ada minusnya, misalnya tuh kayak lebih melihat ke pasien umum daripada pasien BPJS. Terus kayak mereka tuh lebih memprioritaskan yang umum dulu. Misalnya ada gini kan, ada yang pasien nih BPJS kayak darurat banget. Nah, terus ada lagi satunya tuh yang umum. Nah, mereka tuh lebih memprioritaskan yang umum dulu, yang dapat kayak masuk IGD dulu, dapat penanganan lebih dulu atau gimana ya. Kalau mungkin itu dari segi pelayanannya ya, kayak lebih memprioritaskan, kalau bisa tuh jangan lebih memprioritaskan yang umum. Nah, terus Mengutamakan yang BPJS juga bisa disamaratakan gitu ya. Kayak ada kesenjangan sosial gitu kan. Nah, terus kalau dari segi ini apa sih yang dari sistemnya atau admin ininya kan, itu kayak kalau ngelihat dari pasien BPJS itu kayak lebih kurang ramah dibanding pasien umum. Jadi kayak kalau bisa tuh kan janganlah. Jadi kayak mereka tuh masa diginiin sih, kan gak enak ya. Nah, jadi kalau bisa tuh disamaratakan aja. Oke, itu kalau dari Kak Laura ya. Nah Kak,
Wow, ternyata masih banyak banget ya permasalahan pelayanan publik di Indonesia yang dialami oleh masyarakat. Nah, harapan dengan adanya podcast ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu tadi pembahasan kita hari ini ya teman-teman sama narasumber-narasumber kita hari ini. Terima kasih. Semuanya. Semoga di kesempatan lain waktu ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas hal-hal yang lebih seru lagi ya. Yes. Oke. Sekian dulu podcast kita kali ini. Aku Hana dan Aku Arifah. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi